ini berjumpa lagi dengan Bu Cici. Kita akan belajar bersama lagi tentang mata pelajaran apa? IPA. Oke, tapi sebelum itu, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa. Oke, di tempat duduk siaga. Silakan ketua kelas belajar. Birahmatika ya baik, kita sudah berdoa, semoga pembelajaran kita hari ini lancar dan kalian juga paham akan materinya. Oke, amin. Nah, sebelum itu, hari ini bulan apa? April. Bulan April bertepatan tanggal 21 kemarin. Kalian memperingati hari Kartini. Nah, untuk itu masih dalam suasana hari Kartini, Bu Cici mau ajak kalian untuk bernyanyi lagu Ibu Kita Kartini. Semuanya hafal ya? Oke, baik. Silakan berdiri siaga. Ole. Ayo, berdiri semuanya. Ya, silakan berdiri. Oke, menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini dalam hitungan 1, 2, 3 mulai. 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, Indonesia. Jelas tempat mana suaranya. Lihat kanan dan kirinya. Adakah kursi tak berpunya? Iya loh. Ada yang tidak masuk hari ini? Aku. Semuanya masuk ya? Oke, alhamdulillah semuanya masuk. Sudah siap belajar hari ini? Siap loh. Oke, nah Ibu Cici mau tanya ke kalian. Ada satu pertanyaan. Kemarin kita kan sudah berjumpa di hari Kamis ya? Iya. Hari Kamis kemarin kita sudah berjumpa. Terus kita belajar tentang materi apa? Gaya. Oke, ada yang ingat macam-macam atau jenis-jenis gaya? Itu ada berapa sih? Ada apa saja? Gaya gesek. Gaya. Oke, ada 5. Sudah tadi sudah disebutkan. Nah, jadi di antara 5 itu kira-kira yang paling dekat dengan kehidupan kalian itu apa? Gravitasi yang lagi gesek, otot, lagi tegas, dan terakhir baru magnet. Tapi sebenarnya magnet itu juga berada di kehidupan kalian dekat juga. Misal kalian pulang ke rumah, masuk ke dapur, terus nanti buka kulkas, kalian tutup lagi kulkasnya. Nah, kira-kira kenapa kulkas bisa tertutup? Betul, karena ada gaya magnet. Terus yang kedua ada gaya gesek, ya kan tadi yang persen gaya gesek. Contohnya apa? Rem. Oke, tangan. Rem sepeda. Terus saat kalian berjalan, kalian menggunakan sepatu, menggunakan alas kaki. Nah, yang itu ada gaya geseknya. Coba bayangkan, kalian berjalan di lantai yang licin penuh sabun. Kalian nggak pakai sepatu. Kira-kira apa yang terjadi? Tergelincir, meleset karena licin. Nah, tapi kalau pada saat lantainya itu licin, tapi kalian menggunakan sepatu karet, nah kira-kira kalian tergelincir atau tidak? Tidak, kalian akan lebih lemah. Nah, tapi itu tadi ada gaya geseknya antara apa? Sepatu dan lantai. Nah, ini juga gaya gesek. Kalau misal gini, ini namanya Bu Cici memegang lem ya. Ini ada gaya geseknya atau enggak? Ada. Kenapa kalau ada gaya gesek? Karena ada dua benda yang saling bersentuhan. Jadi yang paling dekat dengan kalian yang menyentuh kalian itu apa? Baju.
Nah, ini sebenarnya tanpa kalian sadari terjadi juga gaya gesek antara baju dan tubuh kalian. Oke. Nah, terus Ibu Cici tanya juga, pernah nggak kalian pergi ke gunung? Naik gunung. Itu kalian naik apa? Naik motor, jalan kaki, naik mobil. Nah, kira-kira kenapa kok kan jalannya ini loh? Jalannya kan landai apa? Bukan landai, nanjak. Tapi kalian kok nggak jatuh ke bawah? Kalian kok tetap bisa naik ke atas gimana? Karena ada gaya gesek antara barang dan juga jalan dan juga jalan raya. Oke, jadi itu tadi ada macam-macam gaya gesek. Hari ini anak-anak kita akan membuktikan benar nggak sih untuk permukaan yang licin itu gaya geseknya akan semakin kecil. Kalau permukaannya itu bergerigi atau kasar, itu gaya geseknya akan semakin besar. Kalian setuju nggak kalau itu? Setuju. Bagaimana cara membuktikannya? Oke, kita hari ini akan membuktikan hal itu dengan melakukan eksperimen untuk membuktikan bahwa permukaan yang licin itu akan memperkecil gaya gesek. Contohnya tadi lantai yang licin. Kalau permukaannya itu kasar, contohnya roda yang bergerigi, terus ada jalan raya kan kasar ya itu yang hitam. Nah, kalau permukaannya kasar, itu nanti gaya geseknya semakin besar. Setelah ini, bagi kalau nama-nama yang Cici panggil untuk berdiri dan mencari tempat berkumpul. Misal, kelompok 1 boleh di sebelah sini berdiri, kelompok 2 di sebelah sana berdiri, kelompok 3 di sebelah sini, kelompok 4 dan kelompok 5, gitu ya. Oke, jadi nanti silakan berdiri di masing-masing kelompoknya. Sip. Untuk kelompok yang pertama, lihat ya. Yang Cici panggil silakan berdiri. Afka. Siapa dapat A? Kelompok 1. Siapa dapat A? Sebut namanya. Papia. Oke, yang dapat B. Siapa namanya? Alfa. Yang dapat C. Restu. Yang dapat D. Nanti silakan ditulis nama anggotanya. Sekarang jangan dulu, perhatikan dulu. Selanjutnya ada langkah kegiatan. Nah, ini nanti tugas kalian adalah mencari permukaan, yaitu yang pertama pasir, yang kedua paving, yang ketiga kerikil, dan terakhir rumput. Kita nanti setelah ini akan bergegas ke depan perpustakaan di bawah pohon. Nanti semuanya berkumpul di sana, berkumpul tiap-tiap ke nanti kalian akan dapat papan luncur dan juga mobilnya masih di sana. Oke? Ini bayangkan ada mobil mainan. Nanti tugas kalian adalah mencari di bawah sini. Carilah permukaan yang berbeda. Sudah tertulis, misal ada paving. Dan di sini paving. Terus silakan luncurkan mobilnya. Gak usah dipegang, dilepas diseret. Terus nanti dia langsung meluncur ke bawah dong. Luncur, biarkan sampai dia berhenti sendiri. Setelah itu, setelah dia berhenti, silakan ukur pakai penggaris.
jadi yang jadi C. Oke, ada keluh kesah apa? Ada yang jengkel balik? Ada. Pada saat apa mobilnya terbalik? Ada kejadian lagi? Oke, dari hasil pengamatan kalian, Bu Titi mau kalian bacakan kesimpulan dari kelompok 1 yang jadi Restu. Restu, silakan bacakan kesimpulan. Silakan baca. Oke, baik, kelompok 3. Oke, baik, kelompok 4. Oke, kelompok 5. Oke, baik, semuanya setuju ya, berarti semakin kasar permukaan maka semakin besar gaya geseknya. Kalau gaya gesek semakin besar, jarak tempuh atau jarak luncurnya semakin kecil. Oke, setuju sama yang sepakat bahwa semakin kasar permukaan maka semakin besar gaya gesek dan semakin kecil juga jarak tempuhnya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Baik, setelah ini kalian akan bekerja secara mandiri, individu. Nanti siapkan alat-alat yang ada di sini, ada petunjuknya. Nanti silakan kalian kerjakan, namanya ini adalah LKPD individu. Ini berkaitan dengan LKPD yang kelompok tadi. Tadi kalian sudah menyimpulkan bahwa tadi bagaimana? Semakin kasar permukaan maka semakin besar gaya geseknya, dan juga semakin licin permukaan sedikit kecil gaya geseknya. Oke, baik. Setelah itu kita akan lanjut untuk mengerjakan LKPD individu. Silakan siapkan gunting dan juga lem kalian. Jelaskan ya, yang pertama tulis nama kalian, kelas dan tanggal. Lanjut, yang kedua ini kan ada kolom kosong. Ini silakan kalian isi dengan gambar yang ada di bawah. Jadi gambar yang di bawah ini gunting, nanti ditambah di bagian atas. Sudah? Jika sudah, yang ada mobil ini, gambar mobil atau dari lintasan, ini silakan diwarna. Sudah, silakan. Warnanya ada panduan di sini. Ingat, keterangan warna ini. Jadi ada warna kuning, abu-abu, coklat, hijau, merah, dan coklat hijau. Dan selamat mengerjakan.
sepatu sepak bola itu licin atau tidak? Tidak. Tidak licin. Kenapa kok tidak licin? Bergerigi. Ada namanya cool. Cool sepatu. Ya, pernah mengamati ya sepatu olahraga sepatu sepak bola. Itu kenapa dibuat bergerigi? Karena kenapa? Coba ada yang tahu? Jadi ada Biar pemain sepak bola itu tidak gampang jatuh. Karena kenapa? Di rumput tadi itu licin apa kasar? licin. Jadi gaya gesek sebenarnya bisa diperbesar dengan cara lebih kasar permukaannya, dengan cara memperkasar permukaan. Contohnya tadi ada di sepatu sepak bola. Ada lagi? Coba perhatikan ban roda tronton. Ban roda ban ini bannya tertronton. Ini kan banyak besar. Terus tertronton itu bawa muatan yang banyak. Coba bayangkan kalau ban tertronton itu halus, apa yang terjadi? Jatuh, truknya tergelincir bisa kecelakaan boleh. Nah, makanya untuk mencegah hal itu apa yang dilakukan? Memperkasar bannya. Jadi pada saat kalian mengamati ban motor, ban sepeda, ban truk itu mesti ada gelombang-gelombangnya yang kotak-kotak itu, ada alur-alurnya. Itu tujuannya untuk apa? Biar permukaannya semakin kasar dan tidak mudah tergelincir. Nah, ada lagi misal di kipas angin. Kipas angin itu kan ada porosnya. Porosnya terbuat dari besi. Nah, besinya itu lingkaran licin yang halus. Kenapa kok dibuat halus? Kenapa kok tidak bergerigi gitu? Biar semakin cepat putaran kipasnya, biar kipasnya tidak mendek-mendek gitu. Nah, ada lagi, coba ada yang bisa menyebutkan misal contoh gaya gesek yang besar dan gaya gesek yang kecil. Coba sebutkan di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, saat berjalan apalagi? Kemarin sepeda ini kalian sudah belajar, kita sudah memahami, mengeksplorasi bahkan tadi eksperimen tentang gaya gesek. Setelah ini mau tes kemampuan kalian. Ini mengerjakannya individu ya. Oke. Nanti Didi akan bagikan bahan ajar yang kecil ini dan juga ada lembar formatif.
sudah menyelesaikan materi kita hari ini tentang gaya gesek. Untuk mengakhiri atau refleksi kegiatan kita hari ini, Bu Cici ada satu pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini. Kegiatan apa yang paling menyenangkan dalam kegiatan kita hari ini? Eksperimen apa lagi? Oh, apa lagi? Tapi eksperimennya tentang apa? Tentang gaya gesek meluncurkan mobil. Oke. Terus setelah itu, jadi mau tanya apa yang dimaksud dengan gaya gesek? Coba, silakan. Gaya yang menunjukkan sudah saling bersentuhan. Tuh, gaya yang muncul karena dua permukaan benda saling bersentuhan. Bisa tangan dengan tangan, tangan dengan baju. Kita akhiri dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Oke, Bu Cici sepil dulu. Pembelajaran kita selanjutnya yaitu tentang eksperimen lagi. Eksperimen tentang gaya yang lain, bukan gaya gesek lagi. Kalian pengen gaya apa? Magnet. Mengapa aku pengen jadi Iya, oke. Ya, baik. Seperti itu. Terima kasih. Semuanya juga siap. Gerak. Tempo 1, tempo 2, tempo 5, tempo 5, tempo 5 dua kali. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita akan berdoa. Semuanya kita berdoa duduk siap. Gerak.